FPI ancaman nyata bagi NU, ditulis oleh Ferry Padli dari suar.com. Kericuan saat harlah Nahdlatul Ulama di lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi terjadi hari Rabu kemarin. Beberapa orang yang masuk ke lokasi harlah berupaya membubarkan acara tersebut. Belakangan diketahui massa yang bertindak provokatif merupakan oknum anggota Ormas Front Pembela Islam Tebing Tinggi. Ya, petugas di lokasi sempat menghimbau massa tidak memancing keributan. Namun langkah aparat ini tidak digubris dan akhirnya polisi mengamankan kelompok massa provokatif tersebut dan 8 orang diamankan. Namun setelah pengembangan, polisi akhirnya menetapkan 11 anggota FPI sebagai tersangka. Kuntum khairah ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khairah ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Tolong sing NU sementara leren dadi NOC. Memalukan. Kena banser PK ono banser lagi tumbang nih. Tenggal kok kongon metu rene. Kongon maju. Cek ro perain nih kula nih. Cek rorane Pak Nu banser tadi. Hei, generasi muda NU, taek. Tidak bisa dipungkiri bahwa FPI dan Nahdlatul Ulama adalah ormas yang saling berseberangan. FPI intoleran, sedangkan NU toleran. FPI suka memaksakan kehendak, sedangkan NU lebih moderat. Dan FPI sering melakukan aksi sweeping terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya, sedangkan NU merangkul kelompok minoritas. Sebenarnya beda pendapat sih boleh-boleh saja selagi tidak melanggar aturan yang berlaku. Apalagi kita tinggal di negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yang mana hak warga negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan pasal itu pula yang selalu dijaga marwahnya oleh NU. Tapi yang dilakukan oleh FPI dan gerombolannya sudah melampaui batas dan berbanding terbalik 180 derajat dari apa yang dilakukan oleh NU. FPI pernah memanfaatkan demokrasi untuk menyerang pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Contohnya saja Habib Rizik, sang ketua umum FPI yang pernah menjadi Bang Thoyib. Habib Rizik secara terang-terangan menghina mantan Presiden Republik Indonesia dan ketua umum PBNU, Gus Dur, di depan publik. Pada sebuah acara talk show di TV One, Habib Rizik pernah mengatakan Gus Dur itu buta mata dan buta hati, serta antek Yahudi. Selain itu, Habib Rizik juga pernah menghina ketua umum PBNU, yakni Said Akil Siraj. Habib Rizik mengatakan kiai dari Cirebon itu Dedengkot Anus yang beraliran liberal. Dedengkot Anus atau aliran Nusantara Said Akil Siraj yang beraliran liberal curhat ke Kapolri bahwa HTI anti nasionalisme dan FPI rusak citra Islam serta MTA haramkan tahlil.
kata Habib Rizik melalui situs resminya habibrizik.com 21 Agustus 2016 silam. Bukan situs baladacinta-rizik.com ya. Tidak puas dengan pernyataannya tersebut, Habib Rizik juga menuding Sakdagel fasis dan rasis. Kapolri harus hati-hati dengan makhluk yang satu ini karena inilah makhluk rasis, fasis yang secara terang-terangan memfitnah syariat Islam sebagai Arabisasi. Lanjutnya, masih ada lagi kelakuan FPI yang mengancam NU, yakni melakukan penghasutan dan memancing kericuhan di acara pada hari lahir atau harlah ke-93 NU di lapangan Sering Mersing, Kota Tebing Tinggi, Sumut, 27 Februari 2019 silam. Kericuhan bermula saat penceramah Gus Muwafiq menyampaikan tausiahnya di hadapan para kader NU. Tiba-tiba laskar FPI berinisial SU dan rekan-rekannya datang dan berusaha masuk ke lokasi acara sambil berteriak-teriak untuk membubarkan acara tersebut. Para begundal FPI tidak terima dengan tablik akbar yang diselenggarakan oleh NU itu dengan alasan acara tersebut sesat. Saat itu petugas keamanan berusaha untuk menghalau dan mengingatkan agar pelaku tidak bikin ricuh di acara orang. Tapi mereka malah mengajukan peringatan dari aparat kepolisian tersebut hingga akhirnya diamankan ke kantor polisi setempat. Diketahui pelaku berjumlah 11 orang dan semuanya laskar FPI. Sebegitu bencikah FPI terhadap NU sampai harus membubarkan acara NU segala? Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian, tindakan ke-11 laskar FPI tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana dan telah cukup alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka dan menahan mereka. Padahal acara harlah NU tersebut juga dihadiri oleh petinggi dari Sumut loh. Saat itu ada Kapolda Sumut, Wali Kota Tebing Tinggi, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut. Memanglah dari dulu laskar FPI tidak punya sopan santun dan tata krama, termasuk juga imam besarnya. Mereka seolah merasa yang paling benar dan paling berkuasa di negeri ini, padahal tidak, sama saja melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta mengata-ngatai orang lain. Padahal mereka belum tentu lebih baik dari orang lain. Ya begitulah kura-kura kelakuan para begundal FPI. Belum berkuasa saja sudah berani mengatakan ketua ormas Islam lain sesat serta doyan mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, FPI yang telah merendahkan tokoh NU itu dan telah berusaha membubarkan acara NU sempat menjadi anak emas dari Prabowo loh. Buktinya, masih ingat kan Prabowo sudah berjanji akan menjemput Habib Rizik pasca menang di Pilpres 2019 dengan menggunakan pesawat pribadi? Dalam istimewa yang kedua saya sudah mengatakan, begitu saya menang, saya akan mengembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizalimi, tegas Prabowo dalam keterangan tertulis Prabowo Sandi Media Center 27 Februari 2019. Jadi, andaikan Prabowo jadi berkuasa, maka FPI yang saat itu menjadi garda terdepan tim pemenangnya juga akan berkuasa. Nah, itulah kenapa FPI pernah menjadi ancaman nyata bagi NU. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.